Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yunxiao. Banteng besi hijau mengeluarkan, rendah dan jauh yang mengguncang hati. Banteng yang berpatroli di langit Pixiu. Bukankah hewan peliharaan Pixiu adalah Phoenix ilahi? Tanya Mu Jie dengan linglung. Murid Yunxiao menyempit, dan hatinya bergetar, saat dia menatap banteng hijau, dia tiba-tiba teringat roh sejati berbentuk banteng serupa yang pernah dia lihat di pilar batu yang tak terhitung jumlahnya di Istana Kaisar Laut. Benda ini adalah roh sejati. Dia berteriak. Semua orang gemetar kaget saat mendengar ini. Banteng yang berpatroli di langit memang salah satu roh sejati, kata Bei Mangnan, hampir mati dalam pertempuran untuk menekan iblis saat itu. Tuan Ling Mudi memohon seseorang untuk membuat tubuh spanduk ini sehingga jiwanya bisa memiliki tempat tinggal, matanya dipenuhi dengan emosi yang rumit, dan pikirannya sepertinya melayang. Wajah Mu Jie menjadi pucat saat dia berkata, roh sejati, jiwa brutal, dan tubuh Phoenix ilahi. Ling Mudi mendengus dingin, saya tidak percaya bahwa saya akan mengalami hari seperti itu, sangat melelahkan untuk berurusan dengan beberapa penguasa bela diri. Tubuh Labu Little King Kong pulih sedikit demi sedikit, tetapi momentumnya tidak sebaik sebelumnya, kekuatan Labu Little King Kong tidak akan berkurang, tetapi kekuatan jiwa seruling Ling Mu dan kendalinya atas tubuhnya akan melemah. Apalagi ketika jumlah racun hijau di tubuhnya meningkat, tubuhnya, yang terbuat dari campuran logam, tidak tahan racun dan mulai berkarat dan membusuk, wajahnya dipelintir menjadi labu pahit saat dia berkata, Zenan, kamu selalu menjadi lenganku yang paling cakap, aku tidak ingin menyakitimu, Anda tidak memiliki kesempatan untuk menang melawan saya, cepat keluarkan racun dari tubuh Tuhan ini dan jadilah bawahanku lagi. Bei Mingnan mengerutkan kening dan tetap diam. Wajah Ling Mudi menjadi gelap dan dia berkata dengan dingin, tubuh ini tidak layak disebutkan bagiku, setelah aku membunuh kalian semua, aku hanya akan berganti dengan yang baru, aku tidak tahan membunuhmu dan ingin memberimu kesempatan lagi, jangan berterima kasih. Yunxiao tiba-tiba mencibir dan berkata, Senior Mudi, berbohong bukanlah hal yang baik, sangat sulit untuk menyatu dengan jiwa sendiri setelah mengambil alih tubuh spiritual, dan tubuh fisik akan terus-menerus melahap jiwa, Anda hanya dapat sepenuhnya mengendalikannya dengan mengambil alih beberapa seniman bela diri tingkat rendah, tetapi itu pasti akan menghancurkan bakat alami tubuh fisik, dan bahkan jika Anda berkultivasi lagi, akan sulit untuk mencapai puncaknya. Adapun kepemilikan boneka tanpa roh, akan sulit untuk maju selama sisa hidupmu, tidak hanya itu, tanpa makanan tubuh fisik, dantian, dan meridian, kekuatan jiwa Anda juga akan terus mengalir, dan akhirnya, pikiran Anda akan mati dan Anda akan menjadi roh Bian berpangkat rendah, hanya Bian yang kau tempati sekarang yang tersisa. Apakah itu kejutan? Yunxiao tersenyum acuh tak acuh, apakah itu? Petik 2. Ling Mu digemetar dan berkata dengan kaget, kamu, apa maksudmu dengan itu? Yunxiao mencibir, Anda harus tahu lebih baik dari saya apa yang saya maksud, saya khawatir tubuh ini adalah yang paling cocok untuk Anda di dunia, saya tidak dapat menemukan yang kedua seperti ini, bukan hanya kompatibilitasnya, tetapi juga iblis es Heart Flame. Ledakan, seluruh tubuh Ling Mu bergetar, dan tubuhnya yang bengkok mengembang, dia mengepalkan kelima jarinya erat-erat, menyebabkan udara di sekitarnya hancur dan meledak dengan suara ledakan yang keras. Kamu tidak perlu bertanya padaku bagaimana aku tahu, kata Yunxiao perlahan, karena boneka yang kamu tempati dibuat olehku, kali ini, saya datang ke Gunung Dua Dunia khusus untuk itu, aku tidak menyangka akan terlibat dalam badai yang membosankan ini, dan aku tidak ingin bonekaku diambil olehmu. Kerumunan terkejut saat mereka menatap Yunxiao dengan heran. Mu Jie juga tertegun sejenak sebelum ekspresi kesadaran muncul di wajahnya, dan dia mengangguk ringan. Kamu menyempurnakannya. Ekspresi Ling Mu berubah, dia tiba-tiba tertawa dan berkata, haha, karena kamu bisa membuatnya, kamu secara alami bisa membuat yang kedua, dan yang ketiga. Belum tentu, kata Yunxiao. Alis Ling Mu langsung terangkat dan dia berteriak, mengapa? Pertama-tama, bahannya sulit ditemukan, dan peluangnya sulit didapat,
kata Yun Xiao, kebetulan juga boneka ini berkembang menjadi penampilannya saat ini. Kedua, poin terpenting adalah suasana hati saya tidak baik, jadi saya tidak bisa menyempurnakan apapun. Kilatan yang tidak menyenangkan melintas di mata Ling Mudi, dia berkata dengan dingin, aku akan membantumu mengendurkan tulang dan jiwamu, dan kamu akan dalam suasana hati yang baik. Tangannya seperti cambuk jiwa terbalik, dan dia memuntahkan nada aneh. Desir, bulldog yang berpatroli di surga menggonggong dengan suara rendah dan perlahan berbalik, matanya memancarkan cahaya hijau seperti dua permata besar, cincin gelombang cahaya menyebar dari bawah keempat kukunya. Seluruh langit ditutupi oleh pola cahaya hijau, seperti jaring hijau yang menutupi langit dan matahari, itu memenuhi seluruh penghalang, dan semua orang terjebak di dalam. Apa-apaan ini? Yun Xiao tampak terkejut, lampu hijau itu seperti jaring laba-laba, dan dia benar-benar terjebak padanya. Tidak hanya itu, tetapi bahkan energi primordialnya terikat, dan dia bahkan tidak bisa menggerakkan jari-jarinya. Ekspresi semua orang berubah saat mereka mencoba mengedarkan kekuatan asal mereka, meskipun mereka masih bisa bergerak, mereka sangat ditekan. Selain itu, di dalam penghalang 1000 mu ini, itu benar-benar diselimuti oleh jaring cahaya ini, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Ini adalah kemampuan ilahi bawaan dari banteng yang berpatroli di surga, kata Nan Beiming, kekuatan batas yang dibawanya mirip dengan penghalang, tetapi sedikit berbeda, tidak hanya dapat menyerang siapapun di dalam jaring melalui lampu hijau ini, tetapi juga dapat menyerap energi semua orang yang terluka. Bagaimana kita bisa melawan ini? Semua orang tercengang, mulut mereka terbuka lebar. Bahkan Yuan, Hai dan yang lainnya tampak serius dan tampak khawatir. Tubuh Ling Mudi pada dasarnya telah pulih, dia memegang cambuk jiwa terbalik dan mencibir, kamu pengkhianat. Kamu telah mengkhianati kami secara menyeluruh. Tuan Mudi, selama Anda menyerahkan batu pelangi, saya akan segera menghilangkan racun di tubuh Anda, kata Bei Fangnan. Dari apa yang baru saja dikatakan orang itu, tubuh ini sangat penting bagimu. Diam, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir, teriak Ling Mudi, detoksifikasi dan menyerah, atau mati. Mata Bei Mingnan dipenuhi dengan kesedihan, semua teman kita di dua dunia gunung meninggal saat mencoba menyegel iblis, bahkan engkau, Tuhanku, telah binasa. Aku hanya memiliki sisa jiwa yang tersisa. Meski begitu, tidak ada yang memiliki satu keluhan, apa yang harus disedihkan dalam hidup dan apa yang harus disedihkan dalam kematian. Saya bahkan rela berubah menjadi mayat yang membusuk dan menjaga tempat ini selama 100.000 tahun lagi. Namun, bagaimana Anda akan menghadapi jiwa lebih dari 3.000 teman kami dari Gunung Dua Dunia dalam keadaan Anda saat ini? Tubuh Ling Mudi bergetar, seolah-olah dia sangat tersentuh. Tetapi matanya segera digantikan oleh tatapan galak, dia berteriak, batu pelangi di tubuhku adalah tempat teraman di dunia. Inilah arti dibalik pengorbanan lebih dari 3.000 teman. Kamu benar-benar mengabaikan pengorbanan semua orang dan ingin batu pelangi jatuh ke tangan orang-orang tak dikenal ini. Orang yang mengorbankan dirinya adalah kamu, Bei Xiaonan. Sejumlah besar cahaya melonjak keluar dari tubuh Ling Mudi, disertai dengan racun dari 7 ilusi damas hijau, seluruh wajahnya terpelintir saat dia meraung, kalian semua, pergi ke neraka. Cambuk jiwa terbalik dilambaikan dan berubah menjadi cahaya perak di langit, rune yang tak terhitung jumlahnya berkedip dan jatuh. Seluruh penghalang ditutupi hujan rune perak ini, dan itu menyapu semua orang dengan kekuatan yang besar dan aneh. Semua orang terkejut, rune perak itu tidak hanya sangat agresif, tetapi mereka juga secara langsung menyerang jiwa orang. Pada saat yang sama, bulldog yang berpatroli di surga mengeluarkan raungan rendah dan mengangkat kuku depan kanannya sebelum menginjak ke bawah. Ledakan, jaring cahaya bergetar, dan lampu hijau yang tak terhitung jumlahnya melonjak, rune hijau juga terbang keluar dari dalam, dan seluruh ruang di dalam penghalang dipenuhi dengan lampu hijau. Ledakan, salah satu pembudidaya sudah terluka parah, saat rune hijau menutupi tubuhnya, dia langsung meledak menjadi tumpukan daging dan darah. Apa benda ini bisa meledak? Kulit kepala semua orang mati rasa, dan mereka mati-matian menggunakan keterampilan pamungkas mereka dengan sangat terkejut, mendorong rune hijau yang memenuhi langit 100 kaki jauhnya. Ledakan. Meski begitu, rune masih bergulir dan meledak, dan kekuatan benturan yang menakutkan bergema di jaring hijau.
Rune perak di langit juga jatuh seperti kepingan salju iblis, mengambang dan berputar di dalam pesona. Ah! Segala macam jeritan terdengar, dan para pembudidaya yang berjuang untuk menahan kekuatan ledakan tiba-tiba merasakan sakit kepala yang membelah dan darah mengalir keluar dari pori-pori mereka. Ledakan! Bang! 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 Ledakan! Kekuatan cambuk jiwa terbalik menghantam langsung indera dan jiwa ilahi, langsung mempercepat pembantaian. Banyak orang sudah terbunuh oleh jimat perak sebelum jimat hijau meledak. Seluruh langit dipenuhi dengan bau darah dari pembangkit tenaga listrik, hampir semua orang di bawah pangkat tertinggi bela diri tingkat tinggi telah dimusnahkan. Di sisi lain, ada level 1 bintang di atas Kaisar Bela Diri tingkat tinggi, pembangkit tenaga listrik Kaisar Bela Diri bintang 7 tidak dalam keadaan yang lebih baik, dia juga berdarah dari 7 lubangnya, dan tubuhnya mulai retak. Kaisar Bela Diri bintang 8 hampir tidak bisa melindungi dirinya sendiri, dan hanya Kaisar Bela Diri bintang 9 pada dasarnya tanpa kekhawatiran. Di bawah serangan bersama Ling Mudi dan adu banteng yang berpatroli di surga, lebih dari setengah seniman bela diri langsung terbunuh, hanya menyisakan 30 hingga 40 orang. Selain itu, setengah dari mereka terluka parah, mereka mungkin tidak bisa menahan serangan berikutnya. Mata semua orang dipenuhi dengan ketakutan, dan bahkan orang-orang dari wilayah Yuan Hai Utara yang gelap sangat marah. Bei Feng Nan juga terkena benturan ganda, dan matanya menjadi sedikit linglung, tubuhnya yang busuk hampir abadi, tetapi cambuk jiwa terbalik langsung melawan kekuatan jiwanya. Brengsek! Bi Haodang tiba-tiba meraung marah, lampu merah melintas di langit, dan sosoknya muncul di langit berpatroli buldog, cahaya keemasan melintas di tangannya, dan tombak panjang ditusukkan lurus ke bawah. Desir! Banteng itu meraung rendah dan menggerakkan kepalanya, jaring hijau di langit tiba-tiba menyusut dan melilit Bi Haodang, kemudian jaring berkedip dan dia menghilang. Pada saat berikutnya, Bi Haodang langsung diteleportasi 1000 kaki jauhnya, dan tubuhnya ditutupi dengan rune hijau. Apa? Mata Bi Haodang hampir keluar dari rongga mereka, dan hatinya langsung tenggelam ke dasar lembah, bendera di lengan panjangnya terbentang, dan cahaya 5 warna mengalir keluar. Ledakan! Rune hijau meledak seketika, dan kekuatan menakutkan membubung ke langit. Prajurit lainnya bisa merasakan kekuatan kehancuran dari jauh. Kekuatan ledakan menghilang, dan cahaya 5 elemen di sekitar Bi Haodang linglung, seluruh tubuhnya tertutup debu, meskipun dia dalam keadaan menyesal, untungnya dia tidak terluka. Yun Xiao terkejut, meskipun wilayah ini tidak seperti tablet alam ilahi, yang memungkinkan pemiliknya untuk melakukan sesuka hatinya, itu mirip dengan alam guntur harimau petir dan macan tutul api, yang hampir merupakan evolusi dari kekuatan ilahi. Apakah ada yang punya ide bagus? Mata Duan Muchang berkedip. Mata Si Eting dipenuhi dengan keputusasaan saat dia berkata, ini adalah kombinasi dari roh sejati dan jiwa brutal dengan baju besi ilahi, ini hampir seperti keberadaan tingkat dewa, itu hanya satu kekuatan melawan 10, tidak peduli bagaimana kita bertarung, itu tidak berguna. Jangan terlalu pesimis, kata Yun Xiao sambil mencibir, jika dia benar-benar makhluk immortal state, kita akan dimusnahkan oleh pukulan barusan. Apakah Anda pikir kita masih memiliki kesempatan untuk berbicara di sini? Petik 2. Itu benar, 100.000 tahun yang lalu, Bulldog yang berpatroli di surga telah terluka parah, setelah jiwanya menyatu menjadi boneka, ia telah jatuh ke keadaan abadi setelah berlalunya waktu, kekuatan serangan barusan bahkan tidak 1% dari kekuatan penuhnya. Bei Feng Nan menatap banteng yang berpatroli di langit dan berkata dengan ekspresi rumit. Kurang dari 1%, rambut semua orang berdiri tegak, seberapa kuat dia akan berada di puncaknya. Senior Zenan, kata Yun Xiao, bisakah 7 ilusi damas hijau Anda menahannya? Petik 2. Bei Ming Nan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku seharusnya bisa melakukannya sebelumnya, meskipun kekuatan jiwaku rusak, tubuh busuk ini adalah tubuh racun langit dan bumi yang lengkap, itu cukup untuk mengendalikan 5 racun kepunahan besar, tapi sekarang, katanya getir, di bawah cambuk jiwa terbalik, keadaan jiwa saya tidak stabil, saya tidak punya banyak waktu tersisa, jadi bahkan lebih sulit bagi saya untuk menyerang. Murid Yun Xiao menyempit saat dia menatap tubuh busuk itu dengan ngeri. Muridnya, Meng Bai, juga memiliki tubuh berbisa langit dan bumi, salah satu tubuh dewa yang aneh. Apa yang disebut penyelesaian besar berarti bahwa ke-8 gerbang dibuka, dan tubuh fisik dikuduskan.
Tubuh Bei Feng Nan pasti telah melalui beberapa perlakuan khusus, itulah sebabnya dia masih hidup setelah 100.000 tahun. Matanya kabur dan dia memang kehilangan akal sehatnya, jelas bahwa dia telah menderita luka berat dari 2 cambuk jiwa terbalik. Meskipun ekspresi Ling Mudi tidak bisa dilihat, selain keganasan di matanya, ada juga tatapan rumit yang terus-menerus bertentangan. Yun Xiao menatapnya dengan dingin tanpa mengucapkan sepatah kata pun, sebaliknya, dia memejamkan mata dan mulai mengatur pernapasannya seolah-olah masalah itu tidak ada hubungannya dengan dia. Duan Wuchang menjawab, karena itu bahkan tidak 1% dari kekuatan aslinya, saya harus punya cara untuk melawannya, saya memiliki abijna, tetapi itu akan memakan waktu. Tuan Chang, kata Yuan Hai gelap, lakukan apa yang Anda inginkan, jika hanya untuk menunda kedua monster tua ini untuk sementara waktu, saya dan teman-teman saya masih bisa melakukannya. Yang lain memutar mata mereka ke arahnya, dia telah menyeret semua orang ke dalam air tanpa alasan, tetapi pada saat ini, jika mereka tidak bekerja sama, mereka takut tidak ada yang bisa melarikan diri, jadi mereka tidak mengatakan apa-apa. Baiklah, aku harus merepotkan kalian semua, kata Duan Wuchang dengan suara yang dalam. Dia membuat segel tangan dan menyatukan tangannya di depan tubuhnya, 9 berkas cahaya terbang di sekelilingnya seperti teratai yang belum mekar, membungkusnya di dalamnya. Aura suci muncul dari teratai, dan rune emas yang tak terhitung jumlahnya muncul di kuncup bunga yang belum mekar. Duan Wuchang berdiri diam di bunga teratai, sebuah bayangan muncul di belakangnya, itu adalah 1000 tangan dan 1000 mata. Ekspresi Ling Mudi sangat berubah, ini adalah saya. Bunuh mereka, dia berteriak, seluruh tubuhnya gemetar, dia melambaikan cambuk jiwa terbalik di tangannya dan cahaya perak terbang keluar. Banteng hijau menggelengkan kepalanya dan menginjak kukunya, dalam sekejap, tubuhnya yang besar muncul di depan Duan Wuchang. 2 tanduk di dahinya seperti menara besi, langsung mendorong ke atas. 2 riak menyebar dari atas menara, dan ruang itu ditekan oleh kekuatan besar banteng hijau, bergegas menuju bayangan ilusi dengan 1000 tangan dan 1000 mata. Sebelum kerumunan sempat bereaksi, Yun Xiao berteleportasi dan muncul tepat di depan banteng hijau, dengan teriakan keras, dia mengulurkan tangan untuk meraih klakson. Bum bum bum, ruang di bawah telapak tangannya hancur, dan lengannya bersinar dengan cahaya keemasan, dia meraih tanduk banteng dan memblokir kekuatan. Apa? Semua orang tercengang, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan, kekuatan menakutkan yang keluar dari tanduk banteng hijau tidak dapat diblokir bahkan jika mereka menggunakan semua kekuatan senjata tingkat mereka yang dalam, apalagi tubuh fisik mereka. Kenapa kamu tidak menyerang? Yun Xiao meraung marah, pembuluh darah biru menonjol di tubuhnya saat dia berkata, di dalam wilayah ini, ia dapat berteleportasi sesuai keinginannya. Bulldog yang berpatroli di surga memiliki kekuatan 10.000 jin, dan itu menghancurkan lengan emasnya, darah emas mengalir keluar, dan dia terus mundur. Mata Duan Wuchang terbuka sedikit saat dia merapal mantra, sedikit keterkejutan melintas di matanya. Baru pada saat itulah orang-orang lainnya bereaksi, dan tidak ada yang berani menahan diri, beberapa sosok melintas dan muncul di atas banteng petarung. Baru saat itulah Yun Xiao menarik tangannya dan mengubah tubuhnya menjadi guntur. Kekuatan tanduk banteng hijau tiba-tiba tiba dan langsung menghancurkan tubuh petirnya berkeping-keping, sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya melesat ke segala arah. Kemudian, itu berkumpul di langit lagi dan berubah menjadi sosok Yun Xiao, tetapi wajahnya pucat dan lengannya berlumuran darah. Pada saat ini, Yuan Hai Utara gelap menjentikkan 10 jarinya, dan helm jari berwarna giok muncul, Yin Qi yang padat melompat di ujung jarinya dan tiba-tiba menunjuk ke bawah. 7 jari Yin misterius. Bang bang bang. Setiap kali jarinya mengenai bagian belakang banteng hijau, Phoenix es gelap akan muncul dan memperlambat gerakan banteng hijau, seluruh tubuhnya tertutup lapisan tipis es dan hampir membeku di sana. Kemudian, dia menyatukan tangannya, dan udara dingin yang tak ada habisnya keluar dari tubuhnya, berubah menjadi angin puyuh dan menembak keluar. Seluruh langit berubah warna, dan salju putih turun dari langit, itu adalah sepotong perak yang sangat mempesona. Bunga 10.000 pohon 1000 kaki salju. Dia membentuk telapak tangannya dan membantingnya ke bawah. Tujuan Laut Primordial Dark North sangat jelas, itu bukan untuk melukai musuh, tetapi untuk menunda mereka sebanyak mungkin. Langit bergetar saat kedua telapak tangan itu jatuh.
Bulldog yang berpatroli di surga langsung membeku, seluruh tubuhnya terus-menerus membeku, dan dalam sekejap, itu berubah menjadi gunung es yang naik langsung ke nebula. Mulut rakyat lainnya terbuka lebar saat mereka melihat pemandangan aneh di depan mereka dengan ngeri, mereka bahkan merasakan jejak ketakutan terhadap laut primordial utara yang gelap. Sudah terlambat, Laut Purba Dark North menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya telah menggunakan es berusia 10.000 tahun untuk menekannya, saya bertanya-tanya berapa lama itu bisa bertahan. Seharusnya baik-baik saja, kata Paman Buyut Sieting, saya akan menambahkan beberapa segel lagi. Dia menyatukan dua jari dan jimat kuning tiba-tiba muncul, jimat emas terus muncul di atasnya, dengan ayunan, itu berubah menjadi ribuan dari mereka, yang semuanya menempel di gunung es. Tiba-tiba, kekuatan penyegelan muncul, dan gunung es memancarkan segudang warna, melalui lapisan es, orang masih bisa melihat Bulldog yang berpatroli di surga membeku di dalam, tidak bisa bergerak. Kekanak-kanakan, suara mengejek Ling Mudi terdengar, dalam sekejap, dia menginjak gunung es, batu pelangi di dahinya berkedip terus-menerus, racun hijau di sekujur tubuhnya dipaksa masuk ke telapak tangan kirinya, berubah menjadi hijau tua. Lengan berbisa itu segera membentuk segel tangan, dan cahaya keemasan bulat menyala. Tubuh Beiming Nan gemetar, dan dia tiba-tiba berteriak, semuanya, lari. Dia adalah orang pertama yang terbang dan dalam beberapa kilat, dia telah melarikan diri ke tepi penghalang. Sebelum yang lain bisa bereaksi, Ling Mudi mengucapkan kata demi kata dengan senyum dingin, cincin Douluo 9 surga. Ledakan, saat suaranya jatuh, gunung es di bawah kakinya tiba-tiba bergetar hebat, puluhan juta jimat langsung melayang dan bergetar ke segala arah. Gunung itu juga terkoyak inci demi inci, dan raungan yang mengguncang bumi datang dari dasar gunung es. Melalui es tebal, kera bundar telah muncul di leher Bulldog, itu menjadi sangat merah dan memancarkan kekuatan menakutkan yang melonjak ke segala arah. Bum bum bum, seluruh gunung es langsung hancur, dan kekuatan besar melonjak seperti ombak, gunung itu langsung hancur menjadi air, membentuk gelombang besar. Wah! Di atas ombak besar, surga yang berpatroli keempat kuku Bulldog menginjak tanah, tubuhnya bersinar dengan cahaya hijau dan rune menari di sekitarnya. Kerah melingkar merah berputar di atas kepalanya, memancarkan kekuatan menakutkan yang menekan ke segala arah. Ling Mudi mengulurkan tangannya dan meraih kerahnya, kerah itu jatuh ke tangannya dan kemudian dia melemparkannya ke bawah, tiba-tiba mengembang menjadi beberapa hektar dan ditekan dari langit. Pada saat yang sama, banteng yang berpatroli surga melangkah keluar dari wilayah itu lagi, rune yang menari di tubuhnya mengembun dan berubah menjadi baju besi emas yang luar biasa. Dia melangkah keluar dari awan dengan keempat kukunya, dan seketika, cahaya keemasan menyilaukan, membuatnya terlihat seperti dewa. Ledakan, di bawah tekanan kerah, semua orang merasakan darah dan ki mereka menyembur keluar, dan tubuh mereka hampir meledak. Beberapa seniman bela diri yang sudah terluka parah langsung memuntahkan darah dan meninggal di tempat. Dorong ke atas. Mata Mu Jie melotot, dia mengeluarkan raungan marah dan membuat segel tangan, sebuah boneka besar berdiri di depannya, tangannya sebening kristal seperti berlian, dan tiba-tiba mendorong ke arah kerah. Ledakan. Meskipun boneka itu tidak kekar seperti Kaisan Tianding, itu masih sangat ganas, dua telapak tangannya yang seperti berlian membentuk segel, dan cahaya hijau muncul di telapak tangannya, menahan kerahnya. Retakan, dengan suara retak yang tajam, sepasang telapak tangan yang jernih dan transparan langsung meledak, bum bum bum, seluruh boneka raksasa meledak menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya, dan penghalang bergetar, semua orang merasa seolah-olah mereka tergantung di jaring hijau, gemetar bola-balik, wajah mereka pucat. Wajah Ling Mudi penuh sarkasme, matanya penuh dengan penghinaan, seolah-olah dia sedang melihat semut, tiba-tiba, ekspresinya berubah dan dia berbalik. Teratai Duan Muchang sudah mekar, ribuan tangannya melakukan segel tangan yang berbeda, ratusan mata terbuka, menatap dunia. Tidak baik, dia tiba-tiba membuat gerakan meraih dan 9 lingkaran Douluo surga terbang kembali, segel tangan berubah beberapa kali sebelum menyerang ke arah Duan Muchang. Tiba-tiba, sesosok melintas di langit, tombak emas menembus kerah dengan suara menusuk telinga, dan pusaran emas muncul. Itu adalah Bi Haodang, dan tangannya terus-menerus mengirim segel ke tombak, menyebabkan semua jenis rune melonjak.
9 lingkaran Douluo surga berkedip dengan lampu merah dan menghancurkan tombak dengan keras. Potongan-potongan yang hancur juga berkumpul bersama di bawah kekuatan lingkaran, berubah menjadi ribuan senjata tersembunyi yang ditembak jatuh. Ekspresi Bihaodang berubah, dan dia mundur selangkah di udara. Bendera 5 elemen tersebar, dan kekuatan 5 elemen menyembur keluar dan mengembun menjadi susunan. Mereka saling melengkapi dan melawan, terus berkembang dan menumpuk, dengan perubahan tanpa akhir. Dia juga tahu bahwa langkah pamungkas yang sedang dipersiapkan Duan Wuchang saat ini kemungkinan besar adalah satu-satunya harapan mereka untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Oleh karena itu, dia tidak menyia-nyiakan upaya untuk menunda waktu. Ledakan. 9 loop Douluo surga menabrak cahaya pelangi, menyebabkan ruang bergear dan alam azure hancur berkeping-keping. Kekuatan 5 elemen tiba-tiba melemah dan ditekan dengan keras. Cahaya di bendera mekar dan sangat panas. Itu sudah menjadi tanda bahwa ia telah mencapai batas dari apa yang bisa ditanggungnya. Huci, bendera 5 elemen terbakar, dan 5 elemen langsung bubar, memecahkan penghalang pertahanan. 9 lingkaran Douluo surga menyerbu dan menghancurkan Bihaodang menjadi debu, tetapi dia direduksi menjadi bintik-bintik cahaya. Melihat situasinya tidak benar, dia segera meninggalkan bayangan dan melarikan diri. Ketika dia melihat 9 lingkaran Douluo surga bergegas ke teratai cahaya, mata Duan Wuchang terbuka, dia mengangkat tangannya dan dengan lembut meraih lingkaran itu. Cahaya keemasan sepertinya mengalir keluar dari ujung jarinya. Ketika dia menyentuh cincin, suara logam bisa terdengar. Ledakan. 9 lingkaran Douluo surga ditangkap olehnya, dan seluruh tubuhnya gemetar saat darah menetes dari sudut mulutnya. 1000 mata di belakangnya terbuka dan melihat dunia. Setelah itu, mereka melambaikan tangan dan membentuk segel tangan untuk melindungi semua makhluk hidup. Duan Wuchang bergumam dalam bahasa Sanskerta, jika sayalah yang dapat memberi manfaat dan membawa kedamaian bagi semua makhluk hidup, biarkan saya memiliki 1000 tangan dan 1000 mata. Setelah itu, segel emas yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari 1000 tangan dan berkumpul di udara. Mereka langsung berubah menjadi awan emas dan karakter kipas besar muncul. Barang siapa menjadi benar hari ini akan dilepaskan sebagai terang yang besar. Siapapun yang bisa merasa nyaman hari ini, Yan Fangqi memiliki kekuatan ilahi yang besar. 1000 mata dan 1000 tangan, hari ini adalah segel karma. 1000 mata berkedip dan 1000 tangan melambai. Karakter kipas tiba-tiba jatuh, seolah-olah melewati masa lalu yang tak terbatas, masa kini yang tak terbatas, dan masa depan yang tak terbatas. Hati masa lalu tidak dapat diperoleh, hati masa kini tidak dapat diperoleh, dan hati masa depan tidak dapat diperoleh. Setelah segel terbentuk, sebab dan akibat akan mengikuti, dan karma negatif akan tiba, menyebabkan penciptaan dan kehancuran segala sesuatu. 9 lingkaran Douluo surga bergetar dan langsung dikirim terbang dari tangan Duan Wuchang. Itu berubah menjadi kalung dan digantung di langit, berpatroli di leher buldog. Hari ini, cetakan karma telah menghancurkan wilayah Banteng Hijau, kekuatan penghancur jatuh dan pesona di sekitar altar juga runtuh. Ekspresi Ling Mu berubah drastis, batu pelangi di antara alisnya berputar dan iblis es Heart Flame mengembun lagi, berubah menjadi bunga yang menakutkan dan tiba-tiba melesat keluar. Pada saat yang sama, banteng yang berpatroli di surga merasakan bahaya. Dalam sekejap terkejut, tubuhnya yang besar bergoyang dan bayangan cahaya banteng hijau yang besar bergegas keluar dari tubuhnya. Matanya terbelalak karena marah saat meraung dan menyerang ke arah segel yang tak terbatas. Ledakan, langit hancur dan alam semesta terbalik. Seluruh langit berbintang menjadi gelap dan tidak bercahaya. Ratusan altar hancur pada saat yang sama, dan seluruh pegunungan runtuh. Bas bas bas. Di tengah ledakan, ada cahaya putih dan suara gemetar keras dari senjata tingkat yang dalam. 9 loop Douluo surga terbang lagi dan meluas menjadi setengah hektar ukurannya, melindungi seruling Ling Mu dan banteng adu banteng yang berpatroli di dalamnya. Itu terus-menerus memancarkan kekuatan merah dan menahan sebagian besar dampak karma. Ledakan. Luo Huan itu akhirnya mencapai batasnya dan meledak terbuka, retakan yang sangat dalam muncul, dan kemudian langsung berubah kembali menjadi bentuk kerah dan menggantung kembali di leher adu banteng. Tubuh Labu Ling Mu di Little King Kong sekali lagi berubah bentuk oleh ledakan, armor emas di bulldog yang berpatroli di surga hancur, dan seluruh banteng besi digulung oleh kekuatan besar dan dilemparkan ke udara.
Di bawah serangan itu, wajah Duan Muchang langsung kehilangan semua warna, seluruh pribadinya menjadi putus asa, fenomena 1000 mata dan 1000 tangan menghilang dan dia memuntahkan seteguk darah. Tiba-tiba, dua berkas cahaya melesat ke arah seruling Lingmu, mereka bertabrakan di udara dan saling menyerang. Li Yunxiao, apakah kamu ingin mati? Petik 2. Salah satunya adalah Yuanhai Utara Gelap, wajahnya dingin saat dia berteriak. Apa maksudmu, Tuan Yuanhai? Yunxiao mencibir, apa maksudmu? Boneka ini milikku, dan kamu ingin membunuhku dan merampokku. Dark Lord Yuanhai kehilangan kata-kata, wajahnya menjadi gelap saat dia berkata dengan dingin, apa yang kamu katakan adalah milikmu. Dia mengulurkan jarinya dan berkata, satu kata, tersesat. Kalau tidak, kata lainnya adalah kematian. Mati, adikmu. Yunxiao membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk dahak, dahak itu melesat ke udara, dan kekuatannya tidak kurang dari artefak mistik biasa. Kamu mencari kematian. Lautan esensi Dark Lord sangat marah dan dipukul ke bawah, menghancurkan ludah, kekuatan pukulan tidak berkurang sama sekali, dan seluruh langit membeku. Sebuah cibiran muncul di sudut mulut Yunxiao saat dia melemparkan telapak tangan, tebasan angin dan api terbang keluar dari telapak tangannya, langsung membelah tinju es menjadi dua dan menebasnya. Laut Yuan Utara yang gelap sangat marah dan niat membunuh melintas di matanya, tiba-tiba, serangkaian tawa datang dari kejauhan. Hahaha, lembu ilahi ini milikku. Seorang seniman bela diri muncul tepat di samping surga yang berpatroli di Bulldog dan meraih tanduknya dengan kedua tangan, mencoba mematahkannya. Di bawah cetakan karma, banteng itu dihancurkan dan tubuh lapis bajanya runtuh, kehilangan kekuatannya. Namun, ia masih berjuang. Dalam kemarahan dan menendang keluar dengan kuku depannya, dengan ledakan, udara meledak dan langsung mengenai seniman bela diri itu, menendangnya ke belakang beberapa kaki. Setelah serangan Bulldog yang berpatroli surga berhasil, matanya bersinar dengan cahaya yang ganas, meskipun tubuhnya agak cacat, keganasannya yang mengerikan tidak berkurang sama sekali. Selain itu, meskipun cincin di lehernya memiliki retakan, cincin itu masih berkedip dengan cahaya, dan ada akumulasi senjata yang menyebar. Seniman bela diri itu terkejut dan tidak berani bergerak maju. Bulldog yang berpatroli memelototinya dengan ganas sebelum berbalik dan berlari ke arah seruling Lingmu. Lingmu di sepertinya benar-benar koma, tubuh dewa pelindung kecil labu yang cacat tergantung di udara, tidak bergerak. Karena kamu telah dipilih olehku, jangan pernah berpikir untuk pergi. Jejak kekejaman melintas di wajah seniman bela diri itu, tetapi dia juga takut dengan kekuatan banteng ilahi, dengan tatapan tekad di matanya, dia bergegas maju dengan kecepatan penuh. Sebuah jimat kuning tiba-tiba muncul di tangannya dan dia melemparkan beberapa segel mantra ke dalamnya, dengan raungan keras, dia menamparnya ke Bulldog yang berpatroli di surga. Lampu kuning jatuh, dan dengan suara, sebuah rune tersangkut di bagian belakang adu banteng. Banteng petarung itu sangat marah, saat hendak menunjukkan kekuatannya, tubuhnya gemetar, karakter kuno maha yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari jimat kuning dan benar-benar mengikatnya. Semua orang terkejut, jimat ini adalah jimat kuning pada prasasti penekan kejahatan. Seniman bela diri itu tidak terlalu yakin tentang efeknya dan hanya mengaktifkannya dengan santai, dia tidak menyangka itu memiliki efek ajaib seperti itu, banteng itu menjadi patuh di bawah perlindungan jimat kuning, cahaya ganas di matanya berangsur-angsur melemah seolah-olah akan tertidur. Haha, jika itu milikku, maka itu milikku, tidak ada yang bisa mengambilnya. Dia tertawa saat dia mengeluarkan tas penjinak binatang buas dan memasukkan banteng besi ke dalamnya, dia kemudian tertawa dan berkata, Tuan, yang ini masih memiliki masalah yang harus ditangani, jadi saya akan pergi dulu. Tetaplah. Suara dingin terdengar, tombak panjang Fangxi dipegang secara horizontal, dan cahaya tombak dingin ditusukkan. Oh, itu adalah penguasa istana kegelapan, barang-barang tanpa pemilik ini milik siapapun yang mengambilnya, dan hanya yang ditakdirkan yang bisa memilikinya. Seniman bela diri itu mencibir dan menghindari tombak es dengan mudah, dia kemudian muncul di depan Fangxi dengan tatapan dingin di matanya. Jantung Fangxi berdetak kencang, dan firasat buruk muncul di hatinya, seniman bela diri itu menamparkan telapak tangannya, dan kekuatan telapak tangannya semakin besar di pupil matanya.
Dia ingin menghindar, tetapi dia menemukan bahwa kekuatan tak terlihat telah mengikatnya erat, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Apa? Dia sangat terkejut, itu adalah tekanan yang sangat kuat, dan itu adalah keberadaan di atas wilayahnya, kamu sangat sombong. Puff! Dada Fang Xi terpukul, dan organ dalamnya langsung hancur, dia memuntahkan seteguk darah dan jatuh. Pria itu terkekeh dan menyapu pandangannya ke kerumunan, akhirnya, matanya tertuju pada Ling Wudi, dia mencibir, aku akan mengambil banteng ini, dan aku akan menyerahkan boneka itu kepada kalian, selamat tinggal. Dia tertawa dan segera berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menjauh. Wajah Yun Xiao berkedip, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia bergegas menuju seruling Lingmu. Dia sangat menginginkan banteng yang berpatroli di langit, tetapi dia tidak hanya menginginkan seruling Lingmu, dia harus memilikinya. Marah, Laut Primordial Dark North tidak tahu apakah harus mengejar atau tidak, tetapi ketika melihat Yun Xiao bergerak, ia bergegas turun dan mengedarkan energi primordialnya, membuang dao yang tak terbatas. Apakah kamu gila? Orang itu membunuh bawahanmu, dan kamu tidak mengejarnya, tetapi malah menggangguku. Yun Xiao sangat marah, dia berubah menjadi petir dan melepaskan pedang Qi-nya pada saat yang sama, menghancurkan fenomena dan menyegel langit dan bumi saat dia melarikan diri. Wajah Dark North Yuan Hai sangat suram saat dia berteriak, tersesat untuk orang tua ini. Kekuatan asal di tubuhnya langsung meletus, dan aliran Yin Qi yang dingin membentuk angin kencang di luar tubuhnya, itu menyebar dalam lingkaran, dan seluruh auranya langsung naik ke puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kemudian, fenomena aneh muncul di belakangnya, itu adalah yang kedua dari 3 gerakan dari luar langit, cepat dan anggun. Kekuatan ini sangat kuat. Semua orang terkejut, dan kemarahan muncul di wajah mereka. Pada saat ini, semua orang terluka, tetapi dia semakin berani. Sebaliknya, ekspresi Duan Wuchang bahkan lebih tenang, dia hanya melihat semuanya dengan acuh tak acuh dan perlahan pulih dari luka-lukanya. Wajah Yun Xiao berkedip saat dia berkata dengan dingin, orang tua, karena kamu mencari kematian, aku akan mengirimmu ke surga dulu. Dia benar-benar marah sekarang, saat dia membentuk segel tangan dengan kedua tangan, cahaya keemasan yang cemerlang muncul, 3 kepala dan 6 lengan muncul, dan sosok ilusi muncul di belakangnya, sosok ilusi itu perlahan berdiri dan naik ke awan. Idola Dharma Iblis sejati juga mengambil bentuk berkepala 3, berlengan 6, dan cincin iblis muncul di sekitar proyeksi, Qi iblis melonjak di dalamnya, dan api iblis meluap ke langit. Ah, kamu pengecut. Tidak jauh dari situ, tubuh Bei Feng Nan bergetar hebat, dan wajahnya dipenuhi dengan kengerian, indera ilahinya yang terluka tampaknya telah terbangun oleh rangsangan tiba-tiba, dan dia menatap idola Dharma Iblis sejati Yun Xiao dengan mata terbelalak tidak percaya. Duan Wuchang juga menutup mulutnya dan berteriak kaget, untuk pertama kalinya, ekspresi terkejut muncul di wajahnya, dia juga tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Jangan kaget, kata Yun Xiao serius, ini adalah kemampuan ilahi iblis yang ditinggalkan oleh kakak laki-lakimu. Idola Dharma Iblis sejati hanya muncul setelah Master Pedang Kekaisaran Chiaki pergi. Keterkejutan pada wajah Nan perlahan menghilang, tetapi dia masih terkejut saat dia bergumam pada dirinya sendiri, tapi Ying Luo. Suaranya berangsur-angsur menjadi tidak terdengar, karena 2 orang di langit memiliki aura yang mengerikan. Kekuatan tekanan roh yang dihasilkan mengeluarkan suara yang menusuk telinga di udara, menyebabkan gendang telinga orang meledak. Ekspresi semua orang jelek saat mereka memelototi mereka berdua, 10.000, sial, Anda telah menembus hati mereka. Tampaknya dalam pertarungan sebelumnya, kedua binatang buas ini sama dengan binatang buas yang melepas jimat untuk mencuri sapi, mereka berdua adalah orang-orang yang tidak berusaha keras dan menunggu untuk menuai keuntungan pada akhirnya. Yun Xiao dan Yuan Hai secara alami merasakan kemarahan yang lain, tetapi mereka pura-pura tidak melihatnya, mereka hanya saling menatap dengan dingin, niat membunuh mereka semakin kuat. Setelah beberapa saat marah, Laut Primordial Dark North menjadi tenang. Niat membunuhnya terhadap Yun Xiao tidak pernah sekuat sekarang. Pria di depannya terlalu berbakat, dia hanya memiliki basis kultivasi penguasa bela diri bintang 7, tetapi auranya tidak lebih lemah darinya. Menjadi musuh dengan kejeniusan seperti itu, hanya memikirkannya saja membuat kulit kepalanya kesemutan. Itu aneh, kata Yun Xiao kaget, Tuan Yuan Hai.
Tampaknya sangat membenciku sehingga matanya merah, apakah kita memiliki dendam yang begitu besar di antara kita? Petik 2. Ada. Dark Lord Yuan Hai berkata dengan suara dingin, bakat dan pencapaianmu adalah kebencian terbesar. Semua orang tertegun sejenak, tetapi mereka segera mengerti. Pohon yang menonjol di hutan akan hancur oleh angin, ini adalah prinsip yang tidak pernah berubah. Kebencian sering menyebabkan seseorang jatuh ke dalam kutukan abadi, Tuan Yuan Hai adalah contoh terbaik hari ini. Yun Xiao tersenyum acuh tak acuh, sudut mulutnya muncul dengan senyum mengejek. Laut Primordial Dark Lord tidak marah dan berkata dengan tenang, saya mengerti bahwa anak muda bangga dan sombong, tetapi bukankah lelaki tua ini sama saat itu? Aku sangat beruntung bertemu denganmu hari ini, kamu hanya memiliki kekuatan kaisar bela diri bintang 7. Memanfaatkan senioritasmu. Sambil mencibir, Yun Xiao mengepalkan tinjunya, dan bola petir perlahan mengembun di telapak tangannya, dengan pola guntur yang tak terhitung jumlahnya melonjak di atasnya. Dia meraih palu guntur dengan satu tangan dan menghancurkannya di bola petir. Ledakan. Puluhan ribu sambaran petir ditembakkan dan lautan petir menyebar. Dunia guntur, pecah. Yun Xiao berteriak, bola guntur terus membelah, dan seperti wilayah, seluruh langit berubah menjadi biru. Bola petir itu seperti telur yang dikupas, di bawah kilat hijau ada cahaya putih, dan ada garis hitam di cahaya putih. Pupil mata Laut Primordial Dark Lord berkontraksi saat dia memfokuskan pandangannya pada bola petir putih, rune transparan terus berkedip, dan dia tidak bisa melihat bentuknya dengan jelas, tetapi itu memberinya firasat buruk. Mata Mu Jie berubah menjadi abu-abu dan tubuhnya gemetar ketakutan, dia berteriak, petir ungu. Ini adalah gumpalan petir suci yang menghancurkan dunia Zifu. Apa? Semua orang terkejut. Kulit kepala Dark Lord Yuan Hai sangat mati rasa hingga meledak, matanya membelalak karena marah saat butir-butir keringat seukuran kacang mengalir di wajahnya. Tidak mungkin, aku pasti salah melihatnya, itu palsu. Dark Lord Yuan Hai menyeka keringat dinginnya, meskipun dia tidak percaya secara logis, dia masih memusatkan semua perhatiannya pada tangannya, membentuk semua jenis segel tangan yang rumit dan mengetuk bola petir. 7 jari yin misterius. Bang bang bang. Sebanyak 7 pancaran jari menembus udara, setiap kali, mereka merobek dunia guntur dan menunjuk ke bola guntur, namun, mereka semua tertelan dan tidak ada reaksi sama sekali. Mata Dark Lord Yuan Hai menyipit saat cibiran muncul di wajahnya, dia membentuk segel tangan dan berteriak, 1000 kaki salju. Bola petir yang berputar tiba-tiba berhenti, dan sejumlah besar rune es menyembur keluar darinya, menyebabkan suhu ruang di sekitarnya turun. Ledakan. Cahaya putih di seluruh bola bersinar secara ekstrim dan akhirnya meledak, menembakkan cahaya 100.000 kaki. Penglihatan semua orang menjadi buta, dalam kesurupan putih itu, sepertinya bayangan ungu telah membubung ke langit dan berubah menjadi naga. Mengaung. Dalam gelombang kejut besar dari ledakan, bayangan besar melintasi langit dan menyerang ke arah lautan Yuan di dunia putih. Namun, kekuatan bayangan itu terlalu lemah, itu hanya naga, tetapi terkoyak oleh telapak tangan Yuan Hai yang gelap dan menghilang menjadi cahaya. Itu hanya ilusi petir ungu, seekor rubah mengeksploitasi kekuatan harimau. Suaranya dipenuhi dengan penghinaan, tetapi hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Untuk bisa menyulap Pantom, itu berarti pihak lain setidaknya telah menyentuh ambang petir ungu, mungkin suatu hari, dia akan bisa menurunkan petir ungu yang sebenarnya. Sosoknya berkedip-kedip di langit, dan seberkas cahaya dingin mekar dari tangannya. Menusuk langsung ke tubuh emas Yun Xiao yang megah. Cahaya dingin mengembun di udara dan ternyata adalah pedang harta karun dengan cahaya dingin yang menyinari air. Untuk dapat memaksa lelaki tua ini menggunakan senjata tingkat yang dalam, kamu bisa mati dengan bangga. Lelucon apa? Sebuah cibiran muncul di wajah Yun Xiao saat dia melipat tangannya di depannya dan membentuk tanda berbentuk naga, lalu dia meraih pedangnya. Apa? Tangan kosong. Itu bukan hanya samudra esensi Dark Lord, mata semua orang hampir keluar. Tangan emas Yun Xiao terus mengubah gerakan mantra di udara, dan akhirnya, dia mengepalkan jari-jarinya dan memadatkan kekuatan pedang di tangannya, menghentikan pedang untuk maju lebih jauh. Pedang itu bergetar hebat, dan rune pedang yang tak terhitung jumlahnya melonjak, memotong lengan Yun Xiao dan memenuhi langit dengan cahaya keemasan. Namun, lukanya pulih dalam sekejap, hanya menyisakan bekas samar.
Apa, ini Ying Luo? Apa Yuan Hai ngeri saat dia tiba-tiba menyadari bahwa itu dia telah salah menghitung kekuatan Yun Xiao. Kekuatan tempur sejati Yun Xiao tampaknya bahkan lebih menakutkan daripada yang dia lihat. Murid Yun Xiao menyempit saat dia membuka mulutnya dan berteriak keras. Kekuatan naga yang tak terbatas melonjak, seolah-olah naga sejati kuno telah membuka matanya dan melintasi galaksi yang tak berujung untuk melihat ke bawah. Itu adalah kekuatan naga pertama yang dia serap dari ujung langit di tanah hujan. Yuan Hai adalah seorang lelaki tua yang telah terkenal sejak lama, jadi Yun Xiao tidak berani mengabaikannya. Oleh karena itu, dia menyerang dengan semua gerakan membunuhnya dan mengambil inisiatif. Hati Beiming Yuan Hai bergetar. Dalam keadaan linglungnya, dia melihat 6 lengan berhala Dharma Iblis sejati membentuk segel tangan dan nebula hitam turun dari langit. Ledakan Star Jade, boom boom boom. Kekuatan tak tertandingi seluas laut mengalir ke bawah. Langit dan bumi langsung runtuh, dan gelombang kekuatan sihir beriak melalui hutan belantara yang luas. Laut Purba Utara yang gelap langsung menarik kembali pedangnya dan mundur seperti daun yang berguguran. Pada saat yang sama, mantra pedang di tangan kanannya dan niat tinju di tangan kirinya memadatkan dua aliran kekuatan yin yang mendalam dan menebas ledakan bintang giok yang masuk. Ledakan, tekanan roh yang menakutkan menjadi lebih rumit, melonjak ke segala arah. Semua orang mundur 1000 meter dan melihat dengan ngeri. Para Supreme bela diri yang cukup beruntung untuk selamat, terutama mereka yang terluka parah, melirik pertempuran di depan mereka. Mereka kemudian berubah menjadi cahaya yang mengalir dan melarikan diri ke kejauhan dengan tegas. Mereka tidak ingin terlibat dalam kekacauan ini lagi. Dalam sekejap, lebih dari setengah seniman bela diri telah pergi, hanya menyisakan beberapa orang di belakang yang masih menonton pertempuran dengan ekspresi serius. Yun Xiao mencibir, dengan api ilahi yang menyala di tubuhnya, dia langsung berubah menjadi buaya dan menerkam pria itu. Mata Dark North Yuan Hai menyipit dan dia meninju dengan marah, membuat lubang di dada buaya, namun, itu langsung sembuh dan buaya itu menggigit. Brengsek, sial, Yuan Hai yang gelap mengutuk dan sosoknya menghilang dalam sekejap, mundur 100 meter. Dia baru saja menenangkan dirinya ketika hatinya tenggelam, dan perasaan buruk mengalir di hatinya. Dia melihat cahaya formasi dibuka di bawah kakinya, diikuti oleh kilatan udara dingin, yang berubah menjadi lautan pedang Qi. Bintang-bintang di langit bersinar, dan tiba-tiba, pedang itu menyapu 1000 gelombang, langit dipenuhi dengan bayangan pedang, dan mereka menebasnya. Lautan esensi Dark North terkejut, formasi ini mengandung bahaya yang tak ada habisnya, yang membuat rambutnya berdiri. Dia segera mengedarkan kekuatan esensinya untuk mencoba dan mematahkan formasi. Tiba-tiba, seberkas cahaya cermin bersinar, dengan kilatan cahaya kuning, seluruh ruang membeku. Energi Yuan Hai juga ditekan dalam sekejap, dia mendongak dengan marah dan melihat Yun Xiao memegang cermin di atas lautan pedang Qi. Cermin itu tertutup lapisan kabut putih, dan ada cahaya keemasan samar yang berkedip di dalamnya. Dengan tangannya yang lain, dia memutar kotak pedang dan keempat lengannya yang lain dengan cepat membentuk segel tangan. Dalam sekejap, lebih dari 30 pedang terkondensasi di udara, menyilaukan mata. Wajah Yun Xiao juga menjadi pucat di bawah 36 pedang, seolah-olah dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Pola perak di kotak itu menari begitu keras sehingga kabur. Satu Qidao, pergi. Keenam lengannya tiba-tiba berhenti, dan jimat pedang tajam muncul. Itu seperti karakter kuno dari Kun besar, dan setiap pukulan tajam, jika seseorang melihat lebih dekat, matanya akan sakit. Desir desir desir. 36 pedang bintang dingin surga utara jatuh dalam sekejap. Jimat pedang itu bahkan berputar di udara seperti bintang yang jatuh. Cahaya pedang bergegas dan mengembun di bidang bintang kura-kura hitam. Yuan Hai yang gelap ngeri dan merasakan bahaya kematian untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Dia memandangi hujan pedang dengan tidak percaya seolah-olah itu adalah kekuatan istana langit berbintang. Di balik hujan pedang ada wajah tampan tapi dingin. Ada juga sepasang mata acuh tak acuh yang tidak sesuai dengan usianya. Dia mengintip beberapa kali kedinginan dan menatap perubahan hidup. Anda, pada saat hidup dan mati, laut primordial utara yang gelap bergetar di bawah tatapan cahaya itu, seolah-olah sebuah kenangan telah dibangkitkan di benaknya. Dia langsung ketakutan, tetapi dia tidak punya waktu untuk berpikir. Dalam sekejap, dia mengedarkan energi elemennya secara ekstrim, dan sebuah penglihatan besar muncul.
Tiga gerakan dari luar langit Swift seperti angsa yang terkejut. Bentuknya anggun seperti naga, seperti awan tipis yang menutupi bulan, seperti salju yang kembali ke angin. Lautan esensi Dark North telah tenggelam dalam gerakan ini selama 100 tahun, pada saat ini, ia menuangkan semua kekuatannya ke dalamnya dan langsung memasuki keadaan tidak mementingkan diri sendiri, benar-benar menjadi satu dengan gerakan. Cepat seperti angsa yang terkejut. Dengan sekejap, sosok laut primordial Dark North menghilang ke dalam cahaya putih. Seluruh lautan pedang bergetar hebat, 36 pedang bintang dingin surga utara berhenti di jalurnya, jimat pedang tiba-tiba meledak, dan kekuatan yang besar dan perkasa menyapu dunia. Tidak hanya seluruh langit berbintang yang hancur, tetapi kekuatan menakutkan juga mengalir ke pembuluh darah bumi, menyebabkan seluruh pegunungan dua dunia runtuh. Semua orang sekali lagi mundur karena terkejut, ketakutan yang tak terlukiskan melonjak di hati mereka. Kekuatan penghancur mengguncang langit untuk waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh sebelum secara bertahap menghilang. Semua orang menatap langit dengan kaget, Yun Xiao berlumuran darah dan wajahnya pucat, tetapi matanya sejernih air dan berkedip-kedip dengan cahaya terang. Di sisi lain, lautan Yuan Utara yang gelap bersih dan tidak bergerak, bahkan jubahnya yang panjang tidak bergerak tertiup angin malam, dia seperti patung. Hati semua orang bergetar, dan mereka sangat terkejut sehingga mereka tidak bisa lagi terkejut, mereka hanya merasa tenggorokan mereka kering dan haus. Mereka semua adalah ahli puncak, jadi mereka secara alami menemukan bahwa Laut Primordial Dark North sudah mati dengan satu pandangan. Tubuh Laut Purba Utara yang gelap tiba-tiba terbelah seperti patung batu dan berubah menjadi debu, menghilang ke langit. Yun Xiao menggerakkan tubuhnya sedikit dan menunjuk ke udara. Seberkas cahaya hijau melesat keluar dari sela-sela jari-jarinya, dan dalam sekejap, halo terbuka di langit, Ling Mudi bersembunyi di dalamnya, auranya sangat lemah, tetapi dia tidak kehilangan akal sehatnya, dia hanya menatap Yun Xiao dengan ekspresi rumit. Yun Xiao mengabaikannya, tetapi menoleh ke kerumunan dan berkata perlahan, aku mengambil kembali bonekaku, apakah Anda keberatan? Hati semua orang bergetar, dan mata mereka sedikit menyipit. Meskipun mereka takut, tidak ada yang mau melepaskan manfaat di depan mereka. Semua orang menatap Yun Xiao dengan ekspresi serius, meskipun mereka telah menduga bahwa itu kekuatan tempurnya pasti telah sangat berkurang pada saat ini, dan bahwa itu dia sama sekali bukan tandingan mereka. Kemampuan ilahi menakutkan yang dia tunjukkan barusan telah mengirim hawa dingin di punggung mereka. Mu Jie tiba-tiba bertepuk tangan dan tertawa terbahak-bahak. Tuan tua ini tidak keberatan, boneka ini awalnya milik Tuan Muda Yun Xiao, dan sekarang dikembalikan ke pemilik aslinya. Yuan Hai Beiming itu tidak pantas menjadi orang tua, dan dia sebenarnya memiliki niat untuk membunuh dan rob, dia hanyalah pencuri tak tahu malu yang menipu dunia. Setelah beberapa saat terkejut, Mu Jie adalah orang pertama yang bereaksi. Perjanjian rahasianya dengan Yun Xiao adalah untuk membantunya merebut kalabash Little King Kong, dia tidak melakukan apa-apa saat ini, dan karena takut Yun Xiao akan mengingkari janjinya, dia dengan cepat memilih sisi dan memperjelas sikapnya. Namun, ketika yang lain melihat sikapnya, mereka merasa lebih meremehkan dan menghina daripada kemarahan, mereka semua memutar mata. Karena boneka ini milik Tuan Muda Yun, wajar jika boneka ini dikembalikan ke pemilik aslinya, tapi kita semua telah banyak menderita dalam perjalanan ke sini, dan sekarang Anda telah mengambil semua hal baik, bagaimana itu bisa dibenarkan? Wajah Du Yucheng pucat saat dia berbicara perlahan. Itu benar, kata Su Xieting juga, jika kita berbicara tentang kontribusi, lelaki tua ini merasa bahwa Lord Chang telah memberikan kontribusi terbesar. Setelah istirahat sejenak, Duan Wuchang mendapatkan kembali warna, tetapi dia masih seperti lampu tanpa minyak, dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi sorot matanya saat dia melihat Yun Xiao menjadi sangat aneh. Orang-orang lainnya juga mengangguk setuju dan berdiri dalam barisan, meringkuk bersama untuk kehangatan. Aku hanya punya satu boneka, Yun Xiao mencibir, apakah Anda ingin saya memotong anggota tubuhnya dan memberikannya kepada Anda? Petik 2. Boneka itu milik Tuan Muda Yun, kata Xieting. Kita secara alami tidak menginginkannya, namun, serahkan cambuk jiwa terbalik dan batu pelangi kepada kami. Wajah Yun Xiao berkedip saat dia berkata dengan dingin, mengapa saya tidak melihat ada yang menghentikan orang yang mencuri banteng barusan untuk membagi keuntungan?
Apakah menurutmu aku mudah diganggu? Tanpa sepatah kata pun, dia mengulurkan kelima jarinya dan segera meraih labu Little King Kong di udara, sebuah cahaya melintas di antara alisnya dan dia menyimpannya. Selama seluruh proses, ekspresi Ling Mu sangat sedih, sedikit perjuangan melintas di matanya, tapi dia masih menyerah. Tubuh Bei Feng Nan bergerak sedikit, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, sebaliknya, dia perlahan menutup matanya dan mulai menyesuaikan napasnya. Wajah Paman Buyut Xieting berubah drastis, dan kemarahan melintas di wajahnya. Dia maju selangkah dan berdiri di depan Yun Xiao saat dia berkata dengan suara dingin, "Tuan Muda Yun, apakah kamu benar-benar akan menyimpan semua ini untuk dirimu sendiri?" Yun Xiao sedikit mengernyit dan berkata, "Tuan Xieting tampaknya sangat bersemangat, mengapa kamu tidak berdiri ketika kita berurusan dengan Ling Mudi?" Petik 2. Su Xieting mendengus jijik dan berkata, "Bukankah Tuan Muda Yun Xiao sama? Dia lebih dari 100 kali lebih kuat ketika dia berurusan dengan Laut Utara yang gelap daripada ketika dia berurusan dengan Ling Mudi. Mengapa Anda mengatakan ini sekarang?" Kata Yun Xiao dingin, "Saya sedikit lelah dan ingin pulang untuk makan dan tidur, tolong beri jalan, Sir." Mata Su Xieting berubah menjadi menyeramkan, dia tertawa dingin dan berkata, "Karena Tuan Muda Yun Xiao begitu bersikeras untuk pergi ke jalan yang salah, kian-kian." Dia menyipitkan matanya dan menembakkan seberkas cahaya dingin, dia tiba-tiba menamparkan dengan kedua telapak tangan dan berteriak, "Kalau begitu pergi ke neraka." Ledakan. Dua rune kuning terbang keluar dari telapak tangannya dan melayang ke arah Yun Xiao. Murid Yun Xiao menyempit, dia punya firasat bahwa Su Xieting akan bergerak, tetapi dia tidak berharap dia begitu tegas. Tampaknya pria ini juga merupakan karakter yang kejam, dan dia telah menyembunyikan kekuatannya jauh sebelumnya. Dua rune kuning melintas di udara, salah satu dari mereka memiliki pagoda 7 dalam 1 yang indah yang digambar di atasnya, dengan kilatan cahaya runik, pagoda cahaya terbang keluar dan langsung tumbuh hingga ketinggian 300 meter, menopang langit dan bumi. Yun Xiao terkejut saat dia berkata dengan ngeri, "Ini adalah saya." Menara cahaya berkedip dan menekan Yun Xiao, menekannya ke tanah dengan ledakan, gunung yang sudah runtuh benar-benar hancur oleh benturan, mengirim tanah dan batu beterbangan kemana-mana. Jimat kuning lainnya bersinar dengan cahaya spiritual dan berubah menjadi bilah cahaya emas yang tak terlihat, itu terbang mengelilingi pagoda raksasa dan kemudian menghilang ke dalam pagoda. Jimat roh artefak tingkat 9. Mu Jie terkejut. Su Xieting tidak mengatakan sepatah kata pun, wajahnya pucat, tapi dia tidak rileks sama sekali, tangannya terus membentuk segel saat dia terbang ke menara cahaya. Tiba-tiba, dengan suara siulan, nyala api yang sepertinya berasal dari 9 neraka serenitis muncul di bawah menara tanpa bisa dijelaskan, menyala dengan ganas. Di bawah penerangan api, wajah semua orang terus bergetar, tidak mungkin untuk melihat apa yang mereka pikirkan, tetapi mata mereka penuh dengan keterkejutan. Apa yang disebut jimat roh artefak adalah ekstraksi lengkap dari kekuatan senjata tingkat yang mendalam dan menyempurnakannya menjadi jimat. Keuntungan dari ini adalah bahwa seniman bela diri tingkat rendah dapat mengaktifkannya tanpa terlalu banyak konsumsi kekuatan asal. Selain itu, jumlah kekuatan sepenuhnya tergantung pada kekuatan senjata tingkat mendalam yang diekstraksi. Namun, senjata tingkat mendalam yang telah disempurnakan menjadi jimat setelah mengekstraksi kekuatannya akan benar-benar dihapus. Sudah sangat mengesankan bagi seorang alkemis biasa untuk dapat menarik setengah dari kekuatan senjata tingkat mendalam dengan tingkat yang sama, tetapi roh senjata yang diubah oleh dua jimat roh senjata Su Xieting hampir nyata, mengandung setidaknya 90% kekuatan. Di dalam menara cahaya, Yun Xiao ditekan oleh seberkas cahaya keemasan, yang membawa kekuatan gunung besar. Meskipun tubuh fisiknya kuat, dia telah menderita kerugian besar dalam pertempuran dengan Laut Primordial Dark North. Pada saat ini, ki darahnya melonjak dan tubuh emasnya yang tidak bisa rusak mulai retak dan meledak dengan darah. Pada saat ini, bagian bawah tubuhnya tiba-tiba terasa panas, api dari 9 dunia bawah muncul dan menelannya secara langsung, kekuatan api mistis sangat dingin dan aneh, dan itu meresap ke kulitnya secara langsung. Rasa sakit yang luar biasa menyebar ke seluruh tubuhnya, kulit emasnya benar-benar terbalik, dan dia rusak parah. Wajah Yun Xiao terpelintir, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia berteriak, "Elemen air dunia." Kekuatan elemen air biru menyembur keluar dari tubuhnya untuk mengusir api.
9 api dunia bawah berubah menjadi ular berbisa, menjentikkan lidahnya saat menyerang. Yun Xiao melakukan gerakan matra dengan kedua tangan, dan energi air antara langit dan bumi mengembun menjadi roh raksasa, yang kemudian melemparkan pukulan. Ledakan, kekuatan air dan api meledak di depannya, dan kekuatan menakutkan menyebar ke segala arah, melonggarkan kekuatan penekan di dalam menara lampu. Pada saat itu, pupil Yun Xiao menyempit saat seberkas cahaya kuning melintas dalam kekuatan yang menakutkan dan menebas secepat kilat. Desir, kekuatan penekan menara cahaya yang sangat kuat membuat gerakannya lambat, dia tidak bisa menghindar tepat waktu dan kepalanya langsung dipotong. Namun, tidak ada darah di tempat di mana kepalanya dipotong, sebaliknya, ada lingkaran petir, kepala yang terbang keluar membuka matanya lebar-lebar karena marah, dan itu benar-benar pucat karena petir. Su Xieting, aku akan membunuhmu. Dengan raungan, kepala Yun Xiao berubah menjadi kilatan petir dan kembali ke lehernya. Pedang tajam Qi melonjak di tangannya dan berubah menjadi kekuatan pedang, mendorong kekuatan penekan. Kilatan dingin keluar dari matanya saat dia melihat bilah cahaya yang terbang ke arahnya lagi, dia mengangkat tangannya. Pedang itu mengeluarkan suara bersemangat, dan niat pedang menyembur keluar. Dalam sekejap, Yun Xiao menjadi pusat nebula pedang Qi, energi pedang yang tajam sangat kuat meskipun tidak marah, dan menyebar ke segala arah, mengenai seluruh menara cahaya. Perasaan ini, itu sangat bagus, Zhen Zhen. Saat dia memegang pemusnahan bintang, seluruh hatinya menjadi tenang, dan dunia menjadi jelas. Meskipun pedang ilahi rusak, esensi senjatanya masih ada. Pedang penghancur bintang ini dibentuk oleh niat pedang dan merupakan inkarnasi dari teknik pedang. Rune bintang yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari pedang, dalam sekejap, esensi pedang beredar di seluruh menara cahaya, dan rune pedang yang tak terhitung jumlahnya berkedip seperti cahaya bintang. Menara cahaya tiba-tiba bergetar, Su Xieting sepertinya telah memperhatikan sesuatu yang aneh, dan dia mengerutkan kening. Dia merenung sejenak dan membuat segel tangan lagi, semua jenis segel tangan aneh dikirim ke menara, dia juga membuang lusinan jimat kuning dari berbagai jenis, yang berputar-putar di udara seperti cincin raksasa. Tiba-tiba, bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya di langit berkedip-kedip dan kemudian menghilang. Seluruh langit dan daratan menjadi sunyi dalam sekejap. Apa yang terjadi? Semua orang terkejut, di dunia tempat mereka berada, hanya menara cahaya yang masih memancarkan cahaya redup, dan 9 api dunia bawah masih menyala. Bintang-bintang di langit menghilang seperti sinar bulan, seolah-olah mereka tidak pernah muncul, seluruh dunia gelap. Ini saya. Semua orang diliputi dengan keterkejutan karena mereka telah merasakan niat pedang yang tak tertandingi menembak keluar dari menara cahaya, bahkan sebelum pedang Qi bangkit, niat pedang telah tiba. Meneguk, dia hanya bisa mendengar suara menelan air liur, tetapi masih sulit untuk membasahi tenggorokannya yang kering. Telapak tangan semua orang berlumuran keringat dingin, kemampuan semacam ini yang dapat mengubah dunia dan secara langsung memengaruhi pengoperasian matahari, bulan, dan bintang hampir merupakan keterampilan ilahi. Wajah Su Xieting langsung menjadi pucat, butir-butir keringat dingin seukuran kacang mengalir di wajahnya, dan dia ketakutan. Bi Haodang sepertinya telah mengingat sesuatu, dan ekspresinya berubah drastis saat dia berteriak, pedang ilahi penghancur bintang. Pedang ilahi ada di tangannya. Apa? Semua orang terkejut, insiden di kota Yan baru dapat dianggap telah mengejutkan dunia, harta karun agung terakhir, bintang destroyer, telah dirampok dan keberadaannya tidak diketahui. Seluruh serikat pedagang telah mengeluarkan perintah untuk mengejar mereka, dan mereka mencari petunjuk di seluruh dunia. Du Yucheng terkejut, dikatakan bahwa pedang ilahi supernova berisi niat pedang yang ditinggalkan oleh Gu Feiyang, benarkah? Ekspresi semua orang berubah drastis, dan mereka semua mundur 100 meter. Bahkan Bei Fengnan sepertinya telah merasakan sesuatu dan mengikuti kerumunan untuk mundur. Mata Duan Muchang berkedip seolah-olah dia telah memulihkan banyak energi, dia bergumam pada dirinya sendiri, mungkinkah aku bisa menciptakan kembali teknik pedang Gu Feiyang? Kata-kata semua orang sampai ke telinga Su Xieting, rasa dingin mengalir di tulang punggungnya, dan seluruh tubuhnya dingin. Apakah kamu bercanda? Maksud pedang Gu Feiyang? Dia hanya merasakan kulit kepalanya mati rasa dan akan meledak, meskipun dia merasakan bahwa menara cahaya itu tidak terlalu menakutkan,
Emosi semua orang telah memengaruhinya, akhirnya, dia tidak tahan dengan tekanan psikologis yang sangat besar, dia menggertakkan giginya dan melemparkan menara lampu, terbang ke kejauhan. Ledakan. Saat dia menarik tangannya, seluruh menara cahaya tiba-tiba meledak, itu seperti epifilum yang mekar di malam yang gelap, mekar bunga terindah dalam hidupnya. Cahaya tak berujung melesat ke segala arah seperti bintang jatuh. Di tengah percikan api dan meteor, seberkas cahaya pedang melintasi langit berbintang kuno. Dia akan melakukan perjalanan melalui masa lalu yang jauh, memotong masa kini, dan memotong ke masa depan. Bersambung.